pakai baju harus masukkan tangan kita yang kanan dulu. Hatta pakai sandal pun diajarkan oleh Rasulullah. Lamun tasugulang sandal nain ta juluk si kiri. Kalau kita memasukkan sandal yang kanan. Sampai tetama jeding Rasulullah mengajarkan, lamun tetama jeding nain ta si kiri bejulu. Nah, lamun tasugul adalah nain ta si kanan bejulu. Subhanallah. Sehingga Bapak Ibu, setelah diteliti oleh dokter, masuk WC pakai tangan kiri itulah yang tidak mengakibatkan kita cepat penyakit stroke. Lamun tegirang ikuti sunnah Rasul, sampai masuk WC kita jaga adab-adab dari Rasulullah, insya Allah sehat kita. Ngumbe luwe penyakit le awak ta nengkah. Luwe lalu tebak kelor, macam buik tama le awak ta. Rasulullah sedikit beliau makan dan para sahabat. Lamun ita kan buik tama kayak mesin. Wajar buik dibecat na seda mesin di dalam niki. Apa-apa buik tama. Nah, no ara bagus dokter le TV niki, le YouTube. Saya aran niki Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau hidup ala Rasulullah dan beliau sehat. Ternyata apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah itu adalah semua menjadi sehat le awak. Subhanallah. Oleh karena itu mudah-mudahan sekali lagi kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada yang lamun temenek dini kuat lalu temenek nganjang. Karena lamun ngenek manjang dia itu tidak selesai kencing kita keluar, dek na beres. Penek tersugul, nina maupun mama itu yang mengakibatkan kita becat penyakit kemumu atau karangan marabasanta. Jadi Rasulullah lamun temenek Yusuf si mama niki begini cara kita. Naik kiri le bawah, naik apa rana? Naik kanan le atas. Ne caranta mun mama. Lamun sekat kita bau de toko lagu dende nganjang tetap nganjang doang, menek nganjang dong. Nah, iya bagus cara. Apalagi dengan Nina kanggo menek nganjang dan ngombe carana. Sampai begitu diajarkan oleh Rasulullah. Hatta cara kita kencing itu harus apa? Harus tahu Nina aja. Marah biasa lah endah. Nah, ini yang khusus laki-laki lamun bau isi tang ne. Sambil tengkrem. Lagu dende bekrem doang kurang bagus. Coba bayangkan, sampai begitu diajarkan oleh Rasulullah, lamun mele kita sehat. Intinya jangan terlalu banyak kencing dalam keadaan berdiri ta si mama. Itu yang membuat ginjal ta becat seda secara apa? Secara kesehatan. Ginjal ta becat seda. Terus yang kedua becat ita apa rana? Allahumma shalli ala Muhammad. Karangan terus aran ilmu dokter no dina milih sugul penek ta. Karangan. Lagu ara bahasa dokter apa aranan. Bareh datangnya insyaallah. Nah, sampai begitu diajarkan oleh Rasulullah. Caranta apa rana? Sampai jaran temenek, caranta bebeso segala macam. Nah, terutama bebeso ibu-ibu, mohon maaf nih kita jelaskan sedikit nggih. Terutama pelungguh bebeso harus bersih. Salah satu yang menyebabkan dua paling luwe azab kubur nanti. Yang pertama adalah dengan wah menek ndena bersih beso penekna. Ya, dalam hadis sahih dijelaskan ada dua perbuatan di atas dunia yang mengakibatkan dia mendapat azab di dalam kubur. Yang pertama adalah ada orang yang buang air kecil, lalu dia tidak bersih membasuhnya. Yang kedua adalah gibah, girang tersumpah batur. Nah, ibu-ibu, lamun dah bersih bebeso harus bersih. Ibu-ibu dengar ibu, lihat kalau speaker. Kurang bagus pelungguh menek di tempat umum sambil bekrem-krem, Ibu-ibu, lamun dah lalu jok kokoh segala macam.
Dendek belik lalu kremanda lalu narak dengan liwat mama liwat. Nah jala. Ada apa noh? Oh, milih air. Nah ibu-ibu perhatian ya. Kalau pelungguh mandi di tempat umum, jangan terlalu besar suara, khusus untuk ibu-ibu. Luwean, kreman, segala macam. Dia tahu arak dengan liwat, ima dengan bajang atau dengan mama, itu yang mengakibatkan merangsang. Nah, sampai begitu diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, bukan vulgar ya. Lamun pelungguh ibu-ibu, lamun pada bebeso dendek belian suara separuh pok pak apa? Sepi-sepi caranta. Nah, oleh karena itu bagus makin arak jeding di setiap rumah. Masih kode itu ya Allah, terbuka tempat kita mandi. Nah itu kenapa seperti itu? Karena yang pertama bahasan ulama oleh Rasul dari hadis Rasulullah SAW, mohon maaf nih si merukuk ngeneng maaf yang niki. Lamun ara dengan mati, lamun ara dengan sakaratul maut, yang ditakuti oleh malaikat rahmat datang arak dua, telu oleh ulama. Si pertama bau rokok, bau dengan ngerokok. Si kedua adalah wanita yang tidak berjilbab. Yang ketiga adalah gambar-gambar binatang. Ya empo salah satu penyebab dengan lamun arak dengan sakratul maut agak layan ya, tidak mendapat jauh daripada malaikat rahmat. Lamun arak memburukuk tuh. Nah, oleh karena itu lamun arak dengan sakit ya empo tebalak oleh dokter si merokok dan kanggo. Bukan karena itu, dari segi agama pun juga lamun arak dengan sakit jauhan taut merokok. Lah apalagi arak dengan sakaratul maut jauhan taut merokok. Karena malaikat rahmat itu tidak suka bau yang apa? Yang agak bau lah gitu. Harus sengeh-sengeh. Maaf nih mami si merokok deh. Merokok mungkin sebagian ulama mengatakan itu makruh. Lagu tengendeng tulung dindi merokok di dalam masjid. Kurang bagus hidapnya. Mohon maaf niki. Kanggo pelungguh merokok. Mungkin pelungguh mengatakan bahwa rokok itu makruh. Lagu tengendeng maaf ngendeng asik dede merokok di dalam masjid. Balin Allah Ta'ala nih. Maaf nih mami nggih. Lamun ara acara maulid Isra Mi'raj. Yang penting yang sudah sampaikan. Lamun mele merokok sugul le jebak masjid. Bareh jerak merokok tamah malik. Karena rokok itu ketika kita berselawat kepada Rasulullah, ketika kita membaca Al-Quran, malaikat rahmat tidak datang. Ya bahasan ulama. Lamun bau endah, lamun nyakat sembahyang secara hukum, secara adab, lamun bau nyakat sembahyang, dene jauh rokok dulu, bareho sampai balik merokok malik. Nyakat sembahyang, usahakan jangan ada rokok yang kita bawa. Karena apa? Malaikat rahmat jauh dari kita. Walaupun sebagian ulama mengatakan rokok itu makruh, lagu tahu dende pas di dalam masjid, jadi di luar masjid ya dia tahu bala enak kan. Lagu min babil adab, mami bapak-bapak yang merokok dari segi adab kurang bagus merokok di dalam masjid. Ne balin Allah Taala. Lamun meli merokok sila di luar dulu. Andai kata karing sekali arah acara Mi'raj, Isra Mi'raj atau Maulid. Mohon maaf nih mami nggih. Nah ini kita berbicara tentang min babil adab. Nah ya bahasan ulama, malaikat rahmat tidak datang membantu sakaratul maut itu apabila ada bau yang tidak bagus. Salah satunya bau rokok. Jauhan tahu. Yang kedua adalah bapak ibu-ibu, jangan membuka aurat di depan orang yang sakaratul maut. Karena malaikat rahmat tidak mendekat kepada perempuan yang membuka auratnya. Lagu unik nengka zaman sekarang nengka. Zaman nengka arak dengan sakaratul maut, foto entah, video entah dulu. Tegita di TV nengka dengan mati, seharusnya terbaca Yasin, lagu arak dengan nyaka gina sakaratul maut, fotona, videona dulu. Lagi video ini lagi sakarat, ya Allah. Kan ngono. Li akhir zaman deh macam-macam itu. Ka ibu-ibu deh, pelungguh pe girang pengaji lamun arak dengan sakaratul maut, gina rapat mati. Kadu jilbab sebagus-bagus. Kadu parfum, kadu jilbab, baca Yasin.
baca zikir untuk membantu memudahkan sakaratul maut. Kanggo tenangis kanggo lagu dende, ilaha illallah boy, le julun mayat no boy depungka di tanda. Hazamillah tamil hadid dilarang oleh Rasulullah. Lamun ara keluarga meninggal dunia kanggo tenangis kanggo. Lagu dende nyorak-nyorak ublik lalu. Sampai memukul apa rananya? Memukul pipi, menarik rambut, itu yang tidak dibenarkan oleh ajaran Rasulullah. Nah, andai kata arak dengan menuh umpama jauhan dulu. Karena malaikat rahmat tidak datang kepada orang yang sakratul maut yang melihat ada perempuan yang membuka aurat yang sepertinya dia tidak ikhlas. Nah, sampai begitu diajarkan oleh ulama kah. Mudah-mudahan pemati itu dalam keadaan bagus ge. Karena sekali dia tahu nasib te masing-masing niki. Ngumbe caran temati apakah layak gintai dap sakaratul maut atau tidak, wallahu alam bisawab. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan semua kalian akan merasakan sakaratul maut. Innalil maut sakarat. Sesungguhnya bagi orang mati itu dia akan mendapatkan sakarat, akan mendapatkan rasa sakit dalam kematian. Andai kata tahu rasa sakit mati, ya Allah. Ndik lui atau ndik terani macam-macam hidup. Lagu karena itu ndik tahu rasa hidup sakit mati sehingga happy lah. Lagu walaupun demikian mudah-mudahan tanunas dari Allah Taala kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Oleh ulama mengatakan kalau tidak ada doa dan satu-satunya doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, maka mintalah kepada Allah supaya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Andai kata ndek narak doa cuma sekek doang, doa dikabulkan oleh Allah, maka enggak tengendeng jok di sida Allah. Mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati terjauh iman Bapak Ibu. Mati kita berdaya kepada Allah, Allah Ta'ala reda kepada kita reda kepada Allah. Ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ane telah pasang no ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Barang-barang deh mudah-mudahan era temati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Jaringgan tenunas Bapak Ibu oleh ulama badakna ita lamun bau isi ita setelah selesai sembahyang fardu mana-mana 10 kali ta doanya ta baca ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah 10 kali setiap selesai kita sholat. Mudah-mudahan terselamat mati deh. Ya Allah, mudah-mudahan bau temati jauh iman.
Mudah-mudahan bau temati dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena itane oleh hadis Rasulullah dijelaskan enggak entauna tetau dirita pas ginta mati. Ngumbe-ngumbe pacunta masih sehat. Ngeno-ngene nya kata sehat lagu pas tagita li akhir hidup ta. Ngumbe caran mati. Apakah bau ita mati dalam keadaan husnul khatimah? Maka selamat wah ita. Lagu lamun dek mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan dekna bagus ita, maka rugi ita. Nah, oleh karena itu berdoa, masih tersehat niki enggak tenunas. Mudah-mudahan gamak temati jauh iman ita nih. Temati dengan kalimat la ilaha illallah. Karena lamun temati niki sakratul maut Bapak Ibu. Datang paling luwe datang setan. Diceritakan di dalam riwayat setan-setan itu dan iblis itu akan datang ketika kita sakaratul maut. Pas gina sugul roh tiang pulunggu hera ya tahun lalu datang setan iblis niki. Dende ucapang la ilaha illallah, dende ucapang la ilaha illallah. Ginta gita ada yang menyerupakan iblis seperti ibu dan bapak kita. Ada seperti sahabat-sahabat kita. Nah, ya tahun baru ini mengatakan malaikat rahmat itu akan datang. Bagi orang yang akan keluar rohnya, malaikat rahmat itu akan membantu kita untuk mengusir setan dan iblis. Nah, apa yang main di situ? Iman. Siapa yang bisa membantu kita? Roh tiang pelungguh akan keluar dari jasad, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baik itu secara lisan atau dengan isyarat. Cuma Allah yang bisa membantu. Cuma rahmat Allah yang bisa membantu ketika tiang pelungguh menghadapi sakratul maut. Dia narak dengan tegita Bapak Ibu. Sekalipun tegita seperti sahabat, hambar penyeriuan teh, penggita teh. Maka datang pegawaian no suah tegawe lengan berut terbalik. Pegawaian si bagus, pegawaian si lenge suah tegawe gue datang. Yang pula mun tegita dengan sakratul maut niki senyum ya gitana pegawaian bagus wana gawe di atas dunia penggitaanna oleh Allah taala. Ketika kadang-kadang tegita dengan sakratul maut sugulang air matana kaya meneteskan air mata dalam keadaan berkeringat diperlihatkan pegawaian siwah tegawe pegawaian lengen teh. Oleh karena itu dia tahu diri kita niki deh masing-masing. Yang penting wah ngaji sembahyang, pacu ngaji tersembahyang. Jauh itu dengan sifat dengki, iri, hasad, sombong. Mudah-mudahan hidup terbagus, matin terbagus. Hidup terkena lombok loman terhidup, mudah-mudahan matin tenda lombok loman kena. Karena keren sekali yang menentukan kita adalah nanti di akhir hidup kita. Ngumbi cara hidup dan apakah roh kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, roh orang-orang mukmin, roh ita dengan mukmin dengan pacu niki begitu temate niki langsung jauh na roh tiang pelungguh niki ke langit yang ketujuh, dibawa oleh malaikat rahmat ke langit yang ketujuh dan ditaruh di illiyin le bawah aras Allah taala ya tauna bergantungan, bisa memandang surga, indahnya surga lamun terjadi dengan pacu dengan soleh. Lagu lamun luian dosa salah atau roh niki sijin penjaranya di tempat gelap gulita. Nah, mudah-mudahan roh niki ditaruh di tempat illiyin. Yang petelu jelu telu malam Bapak Ibu di dalam kitab Al-Usfuriyah dikatakan lamun wah telu jelu telu malam tiang pelungguh nunas kepada Allah, ya Allah, roh tiang pelungguh minta izin kepada Allah melet tiang kita awak tiang di dalam kubur ya Allah. Begitu diizinkan oleh Allah, roh tiang pelungguh niki turun. Kita awak kali dalam kubur. Lengan jauh menjerit tiang pelungguh. Awakku kaya, awakku. Gumbe na, wah buik tama ulat nih awak selaku. Yang pula monita nih ahlus sunnah wal jamaah, dia nang ngumbe tazikir telu jelo ke, telu malam sampai nyiwa arana sampai 40. Kenapa? Untuk membantu roh tiang pelungguh. Nyesal, sedih tiang pelungguh, roh yang merasakan semua. Lamun wah telu jelo
tiang pelungguh minta izin kepada Allah lalu dikembalikan lagi. Sugul darah lengan mata teh. Mohon maaf. Lengan hidung teh. Semua tempat lubang ini keluar darah. Nyorak roh tiang pelungguh. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Mudah-mudahan terselamat erangge. Amin ya rabbal alamin. Bila Israel datang memanggil, sekujur tubuh kan kedinginan. Apa terus? Sekujur tubuh akan menggigil, seluruh badan kan kedinginan. Wambi jujuk berapa sampai? Keras awak teh. Ya lamun teu ara dengan mati, mbi julu nyat naenan nyat. Wah naenan nyat wah li atas wah dina tahu nguit wah tanda-tandana no. Semakin atas. Karena roh orang mukmin itu dicabut dari atas dengan bawa naik jok atas adeng-adeng. Andai kata dia bisa berteriak, dia akan berteriak dengan sekencang-kencangnya. Kumbekna dengan mati, dengan sakratul maut, ndekna tahu nyorak si sakitna. Ya pesan ulama. Kumbekna dengan mati ndekna tahu nyorak kayak si sakitna pun ndekna tahu nyorak si sakitna. Entah hai mata na doang sugul si sakitna. Ya Allah, lemak terasa ibu-ibu nih. La ilaha illallah, itu dia tebani dah nih. Subhanallah. Lagu tebani dia tebani pasti jin datang doang untuk kita. Begitu keluar sedikit demi sedikit Bapak Ibu, sakitnya luar biasa. Sehingga enggakna dengan sakratul maut niki, enggakna sugulai matana doang sambil donga atas. Wah ndara penggitan apa-apa. Timak pelungguh datang, anak, kakak, ina, aku nih datang semeton, aku nih datang, wah nih jerak anak tanda saya. Berdoa wah pelungguh niki. Lamun tiang pelungguh gita keluarga jari dalam sakratul maut, ndek perlu pelungguh kenalang diri pelungguh. Kakak, hari nih aku nih semeton ta datang, wah jerak anak tanda saya. Berdoa yang terbaik. Doa waneh. Karena dia melihat, merasakan bagaimana dahsyatnya sakratul maut. Oleh hadis Rasulullah SAW mengatakan, dahsyatnya bagi orang-orang yang mendapatkan sakratul maut apabila pegawaian talui maksiat kepada Allah. Rasulullah SAW mengatakan, lebih dahsyat daripada 300 tusukan pedang yang paling tajam. Si nusuk itu idapna. Ya Allah, ngumbi rasanya bah. Tiang deman rasa masih lagu adeng dulu ya Allah. Mudah-mudahan bilu umur tadi. Bapak Ibu, mudah-mudahan bilu umur tadi selapu tadi. Mudah-mudahan temau ngeri keringanan daripada sakratul maut. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan membawa iman. Namun terbicara aneh ya Allah, dia ndara yang anta peta dunia. Mudah-mudahan selamat. Wah, cukup sejam wah laun telah lanjut balik nggih. Sangara beketoan, lamun tahu jawab beta jawab, lamun dia jadi PR. Mula ginta jauh kitab lagu lengan luar baru jadi de sempat bait kitab. Harap beketoanan Bapak Ibu. Nah. Sekarang adanya rokok itu jadi obat satu-satunya penyakit. Apakah rokok itu bisa dirubah? Nggih. Apa hukum enggak sih umpama dia sehat harus merokok? Jadi kalau kita merunut kepada redaksi hadis, tidak pernah Allah Ta'ala menurunkan suatu penyakit kecuali arah obatnya. Jadi Allah Ta'ala sadekna penyakit li awak pasti arah obatnya. Lagu ndek man terdait dia doang. Nah oleh ulama yang tidak membolehkan rokok mengatakan bahwa tidak mungkin penyakit itu disembuhkan dengan barang yang haram. Tidak mungkin penyakit itu disembuhkan dengan barang yang haram atau barang yang makruh. Pasti arah obatnya. Cuma kita belum tahu atau belum ketemu obatnya.
Nah, jadi secara singkat terjawab adalah lebih bagus konsultasi ke dokter, dan dokter itu tidak akan mungkin memberikan obat yang akan tambah memudaratkan kita. Namun kita rokoknya kan bacaan nano merokok membunuhmu. Nah, lagu yang temuni meno kanca mami-mami bapak-bapak yang merokok, aduh. Bende do dia percaya deh. Lagu no sekali-sekali masalah hukum rokok niki arak yang mengatakan makruh, arak yang mengatakan haram. Nah, mungkin di antara banyak yang mengatakan hukumnya adalah makruh. Makruh niki adalah lamun bau terjauang, lamun dek terbau apa aja. Ini dari segi kata makruh. Tapi min babil adab, bapak-bapak, mami-mami, kakak, semeton jari, lamun umpama dia bau isi terjerak merokok, atau ada yang berpendapat pelungguh mengambil makruh, asal jangan pelungguh sekali lagi merokok di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di dalam masjid ngendeng tulung, karena ini adalah rumah ibadah, rumah Allah. Nah, kajian jawaban baru, tidak mungkin Allah menurunkan suatu penyakit kecuali ada obatnya, dan tidak pernah Allah memberikan obat itu di hal yang haram. Pasti ada, cuma belum ketemu. Dan tidak semua penyakit itu bisa disembuhkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Enggak jadi engkah deh arah acara lek pungkang. Iya, ke pungkang kami ada